Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan azaliyan bi abadiyatihi wa abadiyan bi azaliyatihi. Hamdan lilladzi tafarrada bisarmadiyah wa ja'alal aqla qatratan min qatrati jabaruti wa nafsha syu'latan min su'alatil malakutiyah al-mutajalli li khalqihi bi khalqihi al-dhahiri fil afaqi bi madahiri asma'ihi wa sifatihi alladhi huwa ikhtafa li fardi nurihi al-dhahiril batin fi duhurihi wassalatu wassalam ala anwari khairi bariyatihi Muhammad al-Mustafa la siyama wasiyatihi wa khalifatihi Ali al-Murtada wa dzurriyyatihi minas sholawati azkaha wa minat tahiyati anmaha. Jamaah ahli Syam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya membacakan pendapat para ahli tafsir dan para ahli hikmah, para filsuf tentang hakikat dunia. Hakikat dunia suatu pengetahuan yang patut, yang selayaknya kita pahami dengan benar, dengan ilmu yakin, dan kita ajarkan juga kepada anak kita, kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, agar kita semua memahami dan menyadari bagaimana dunia itu, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, seperti apa dunia itu, apa saja yang akan terjadi di dunia ini, misi dan visi apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Karena kalau kita tidak memahami dunia, bisa jadi kita atau keluarga kita salah langkah. Ada realitas di dunia yang harus diterima oleh siapapun. Orang muslim, orang kafir, orang munafik akan mengalami. Orang muslim tidak diistimewakan di dunia ini. Orang kafir juga tidak diistimewakan. Tidak ada yang diistimewakan di dunia ini. Dunia punya hukum sendiri, punya aturan sendiri. Ibarat seperti ini. Kalau kita tahu misalnya bahwa anak kita ini atau tempat kita ini akan terkena banjir, jadi banjir akan melanda tempat kita, banjir yang menenggelamkan semua rumah, semua tempat. Kita tahu itu. Kalau kita tahu, maka kita akan mengajarkan berenang kepada anak-anak agar anak selamat. Sehingga kita terpaksa dengan serius mengajarkan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk bisa bertahan di dunia. Nah, demikian juga seandainya
kita atau anak kita tidak tahu tentang hakikat dunia ini, bisa jadi kita tidak bisa bertahan di dunia ini. Kita tidak bisa mengantisipasi apa saja yang akan membuat kita sengsara atau menderita. Untuk itu, rujukan saya adalah surah Luqman, ya, surah Luqman dan surah Yunus. Di dalam surah Luqman ayat ke-33, Allah berfirman, surah ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ini penggalan atau rasa dari ayat itu yang menjadi pusaran pengajian malam ini. Di dalam surah ini Allah mengingatkan kepada manusia, wahai manusia, janganlah kalian tertipu dengan dunia dan janganlah kalian tertipu juga dengan para penipu menuju jalan Allah. Jadi salah satu sifat dunia itu, sifat kehidupan dunia adalah menipu. Di samping juga di ayat lain misalnya dunia itu mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Di ayat lain disebut lahwun, ya, lagwun. Kemudian tafakhurun, ya, takathurun. Ada banyak sifat-sifat kehidupan dunia. Jadi pembahasan kita, tema kita tentang dunia. Saya akan mulai dengan definisi dunia itu apa, ya, atau mahiyah, esensi dunia itu apa. Dunia ini mungkin bisa dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, jika dunia adalah sebuah tempat, maka kita bisa disebut ardun was samawat. Dunia sebuah tempat, sebuah situs, sebuah lokus adalah tempat kita tinggal. Dunia ini, disinilah kita tinggal sementara. Para filsuf menyebutnya dunia ini adalah akhir tempat kita jatuh, ya, hubut. Jadi kita ini hubut itu jatuh, ya. Tapi awal tempat kita su'ud. Di dunia ini tempat terakhir di mana kita turun dan lokasi awal tempat kita su'ud. Jadi ada qaus su'ud, ada qaus nuzul, ya, qaus su'ud. Jadi busur menurun dan juga busur menaik. Disinilah tempatnya. Dunia itu, ya, dunia karena dia merupakan alam potensi, ya, bukan alam aktual. Potensi dunia ini juga merupakan tempat yang paling rendah. Jadi wujudnya itu sebutnya menurut para filsuf
doik, ya, sempit. Karena itu di dunia terjadi istilahnya tagalub, ya, tagalub wa tanaqud. Di dunia terjadilah saling mendominasi, saling menguasai. Sebuah tempat di mana terjadi saling merebut, ya, saling menguasai, saling mendominasi. Ini hukum dunia seperti ini. Disadari tidak disadari. Win-win solution bisa saja terjadi, tapi bagi orang yang tidak ikut itu menjadi ancaman. Karena itu yang dominan di dunia dua fakultas, dua kuah yang disebut dengan kuah ghadabiyah, kuah syahwatiyah. Jadi dia harus, ghadabiyah itu harus mempertahankan difa, ya, menolak, dia harus menolak, dan syahwatiyah itu menarik. Jadi Anda harus menarik sesuatu dari dunia. Anda harus meraih sesuatu. Tapi juga Anda harus menolak sesuatu. Anda harus menginginkan sesuatu. Karena kalau tanpa keinginan, ya, kita mungkin tidak betah di dunia. Karena itu Allah menciptakan syahwat. Jadi makan nikmat dan minum nikmat. Kalau makan tidak nikmat, minum tidak nikmat, mungkin orang tidak makan, tidak minum, akhirnya mati. Menikah nikmat insya Allah, ya. Karena itu diciptakan rasa suka kepada sesama jenis. Kalau orang tidak suka, tidak mau menikah, maka spesies manusia akan musnah, akan punah. Nah, di dalam hadis dikatakan bahwa dunia ini adalah makhluk yang paling dibenci, abghadul makhluk. Ini mungkin perlu pembahasan yang panjang lebar, ya, bagaimana Allah menciptakan sesuatu tapi dibenci. Bahkan Allah dalam hadis ketika menciptakan dunia itu tidak menatapnya, tidak melihatnya, seolah-olah terpaksa, ya. Ini hadis-hadis seperti ini perlu pemaknaan yang mendalam, ya, perlu dengan hermeneutika, irfan, filsafat. Banyak sekali. Beruntung kita ini punya hazanah hadis-hadis yang luar biasa. Usul kafi, at-tahdzib, man la yahdurul faqih, al-istibsar. Itu kekayaan ma'rifah, kekayaan ilmu, kunci-kunci kehidupan. Ya. Itu harus dibaca, Pak. Harus kita baca. Al-Quran harus sering kita baca, ya. Saya Jawadi Amal itu setiap hari membaca 3 juz. 3 juz. Kita harus sering membaca 3 juz, itu 1 juz lah mungkin, ya, sedikit. Hadis juga harus kita baca hadisnya. Karena hadis itu tuhyil qalb katanya, ya, akan menghidupkan hati membaca hadis itu. Jadi kita harus sering membaca hadis-hadis Ahlul Bait itu menghidupkan hati. Juga jalaun fil qulub katanya, itu akan membuat hati cerah, ya. Sering-sering membaca kitab hadis, membuat hati cerah, ya. Karena itu bersumber dari ma'rifat, ya. Itu. Nah, kemudian, ya, dunia kalau menurut Al-Quran digambarkan seperti air. Misalnya Anda lihat di dalam surah Yunus, ya, ayat 24. Ini menarik, ya. Menarik. Coba kita renungkan sama-sama. Yunus 24 itu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama matsalul hayati dunya kama'in. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air. Air, Anda bayangkan air. Kita butuh air, ya. Tanpa air rasanya hidup ini tidak nyaman. Hidup tidak menyenangkan tanpa air. Air butuh untuk makan, untuk minum, untuk mandi, kan? Air. Jadi dunia seperti air yang kita butuhkan. Kita butuh pada dunia ini sebagai modal dasar. Anzalnahu minas sama, yang Allah turunkan air itu dari langit. Fakhtalatu bihi nabatul ardi mimma yakulu nas wal an'am. Kemudian air itu bercampur dengan nabat, dengan nabati, dengan tanaman. Si air itu, ya. Air itu menumbuhkan tanaman, kan? Karena airlah tanaman menjadi subur, tumbuh. Mimma yakulu nas wal an'am, tanaman itu dimakan oleh manusia dan binatang. Jadi bukan hanya manusia memakan tanaman, juga binatang, ya. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Ketika tanaman itu kemudian dikembangkan, tumbuh dengan subur, tumbuh dengan hijau, luas, berkembang, rimbun. Sang petani atau kita sendiri yang menanam, kita sendiri yang memelihara tumbuhan itu merasa gembira, karena kita nanti akan memetik panennya, memetik hasil dari tanaman yang ditumbuhkan oleh air itu, ya. Ataha amruna lailan aw naharon faja'alna hasidan ka'an lam tagna bil ams. Tiba-tiba Allah mendatangkan musibah, ya. Menghilangkan tanaman itu seolah-olah tidak pernah ada, tidak pernah kita menanam tanaman itu. Ini menarik, ya, dunia itu seperti itu. Jadi pada awalnya dunia adalah modal bagi kita. Kita butuh pada dunia. Tetapi kemudian ketika kita menabung, ketika kita menyusun, ya, ketika kita mengembangkan usaha atau membangun satu modal, satu deposit dari dunia ini, hilang, tiba-tiba hilang. Itu dalam surah Yunus. Kemudian di dalam kitab Hikmah Muta'aliyah, dunia ini diliputi oleh akhirat, ya. Dunia ini diliputi akhirat. Jadi apa yang ada di akhirat itu akan menampakkan dirinya di dunia ini, ya. Jadi apa yang kita lihat di dunia itu punya akar di akhirat, punya aslinya. Karena dunia itu far'un, dunia itu cabang. Aslinya adalah akhirat. Dunia ini adalah buahnya. Pohonnya adalah akhirat. Nah, orang awam seperti kita tidak bisa melampaui penglihatan kita. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di dunia. Padahal sebetulnya di dunia ini hanya misal. Misal itu simbol, ya. Simbol atau lambang atau citra atau cermin, gambaran yang ada di akhirat. Makanya kita diperintahkan untuk melampaui pandangan kita, melewati pandangan kita, tidak hanya berhenti di dunia, tapi harus terus melesat, melejitkan pandangan kita ke akhirat. Nah, ini pandangan yang melampaui pandangan biasa ini yang disebut dengan ibrah, ya. Kita diperintahkan ini, fa'tabiru ya ulil absar. Hendaklah engkau
memandang dengan tajam. Jadi ibroh itu kan dalam bahasa biasa disebut mengambil pelajaran ya. Mengambil ibroh. Maksudnya kita harus bisa melihat hakikat di balik segala fenomena yang dunia ini. Sebab kalau fenomena di dunia ini tidak punya akar di akhirat, maka apa yang ada di dunia ini seperti fata morgana, sia-sia. Orang-orang arif, orang-orang akil itu bisa melihat, jadi bisa melihat dia, bisa memaknai. Makanya orang yang hidup di dunia itu seperti tidur sebetulnya. Kan? Anasun niyamun kan, faidamatu intabahu. Manusia itu dalam keadaan tidur, kita ini dalam keadaan tidur. Karena sebenarnya yang kita lihat itu bukan hakikat. Yang kita lihat ini adalah bayang-bayang dari hakikat. Jadi kalau kita menganggap ini hakiki, ini sejati, ini realita yang sesungguhnya, itu kita sedang mimpi. Siap-siap kita putus asa. Kita harus melihat. Dan yang kedua, setiap yang ada di akhirat harus ada di dunia. Karena kalau akar tanpa buah tidak ada manfaatnya kan. Jadi akarnya di akhirat, buahnya di dunia. Ilatnya atau sebabnya di akhirat, akibatnya di dunia. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di akhirat di dunia. Kita bisa melihat. Jadi apa yang di akhirat itu ditampakkan lewat simbol, lewat tanda, lewat ayat, lewat metafora, lewat tamsil, lewat misal. Karena itu kalau Anda lihat bahasa Al-Quran itu kebanyakan bahasa simbol. Misal, ayat sebetulnya. Ayat itu tanda. Tanda itu. Anda jangan terjebak dengan tanda kan. Anda harus memahami maknanya. Tanda. Jadi sebagian besar bahasa Quran itu simbol tanda. Kita harus bisa memahami hakikat pesan sejatinya apa. Jadi majazi ya, yang kita lihat majazi. Nah, orang-orang yang tidak bisa melampaui pandangannya ke akhirat dihukumi buta. Walaupun kita bisa awas, bisa melihat, tapi tidak bisa melihat hakikat dari segala sesuatu yang nampak, yang ada di dunia ini, kita dihukumi buta. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyiran. Di dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, orang-orang itu protes, mengapa kau sekarang kami ini dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal di dunia kami bisa melihat, awas. Kata Allah, kami sering mendatangkan ayat-ayat, tanda-tanda kami, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Artinya kita tidak bisa melihat. Kita bisa melihat dengan panca indera, tapi kita tidak bisa melihat batinnya. Sebetulnya membicarakan masalah dunia suatu bahasan yang luar biasa ya. Ada rahasia ilmu yang perlu kita telusuri terus, kita kaji. Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini. Kita harus tahu permainan dunia seperti apa kan? Kalau kita tidak memahami permainannya, bisa jadi kita terjebak kan? Terkunci, terjebak, kalah artinya. Tidak tahu permainannya kan? Ibaratnya hukumnya, law-nya ya, propertinya, aturannya. Bagaimana dunia seperti apa? Kalau kita tidak tahu permainannya, kita bisa jadi kalah ya. Tidak bisa mendapatkan apa-apa dari dunia ini. Nah, saya hanya ingin kemudian sifat dunia dari lain adalah dia itu disebutnya kaun wal fasad istilahnya. Kaun wal fasad itu selalu berubah-ubah, change ya. Jadi dunia ini tidak pernah tidak berubah, selalu berubah-ubah. Karena dunia selalu berubah-ubah, dia ghairu ma'lumun sebenarnya. Anda tidak paham dunia. Anda tidak akan mengerti dunia.
Bagaimana mungkin kita paham sesuatu yang berubah-ubah? Terus berubah. Cuma perubahannya ada yang lambat, ada yang cepat. Karena itu dia ghairu ma'lumun, tidak bisa diketahui. Dia juga bukan aktual, dia potensi. Kalau akhirat aktual semua. Kalau di akhirat itu semua yang diinginkan ada. Kalau di dunia kan keinginan itu karena ada stimulan dari luar kan. Kita melihat mobil, timbul keinginan punya mobil. Itu di dunia. Kalau di akhirat sebaliknya. Kita ingin mobil, mobil ada. Nah, itu. Dibalik. Kalau di dunia itu kan melihat uang, ingin ya. Harus ada ini dulu apa? Perangsang dulu di dunia ini. Jadi kita lihat, kita dengar, baru kita menginginkan. Itu hukum dunia. Dan belum tentu kan kita memperoleh apa yang kita inginkan itu di dunia. Kalau di akhirat sebaliknya. Jadi kita menginginkan langsung aktual. Nah itu mukadimah tentang dunia ya. Saya hanya ingin membahas satu sifat dunia ya, yang tadi saya bacakan dalam surat, yaitu sifat dunia itu menipu, gurur ya, gurur. Makanya Allah mengingatkan dalam surat surat Luqman kan, janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, bagaimana kita bisa tertipu? Kan biasanya orang yang tertipu itu tidak menyadari kan? Baru sadar setelah tertipu kan? Tertipu itu pengalaman yang paling menyakitkan ya. Orang biasanya tertipu dengan uang kecil saja bisa ini kan, bisa apa, hati itu mendengkel ya, membeli kemahalan misalnya, atau diberi barang yang palsu. Tertipu itu pengalaman yang paling menyakitkan ya, paling tidak enak lah tertipu ini. Pertama, bagaimana? Saya akan membahas dari dua sisi ya. Pertama, sisi refleksi terhadap ayat-ayat Quran. Yang kedua, pandangan Imam Ghazali khususnya. Imam Ghazali ini salah satu tokoh yang sebagian mengatakan dia Sunni, sebagian mengatakan dia Ahlul Bait. Menurut Faid Kashani, itu Imam Ghazali di akhir hayatnya menjadi Ahlul Bait, di akhir hayatnya. Dan memang sebenarnya kalau orang membaca karya-karyanya, terutama karya-karya terakhirnya, orang akan tahu bahwa dia sebenarnya Ahlul Bait. Mungkin waktu masih mudanya belum kelihatan. Nah, bagaimana kita bisa tertipu? Pertama begini, tertipu itu ketika kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan kita menganggap kebutuhan sebagai keinginan, keinginan sebagai kebutuhan. Bahkan kita mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Kadang-kadang itu kan, kita mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Kita tahu kebutuhan setiap orang berbeda-beda, jangan disamakan. Bapak-bapak yang usia 90 tahun misalnya, mau menikah lagi, kebutuhan atau keinginan? Belum tentu keinginan, bisa jadi dia butuh kan, butuh teman kan, butuh ya istri namanya, bermanfaat dunia akhirat. Dia misalnya sendirian ya? Atau ibu-ibu, katakan ibu-ibu siapa aku tahu nikah lagi samborondong misalnya. Apa itu kebutuhan atau keinginan? Bisa jadi kebutuhan, bisa jadi, setiap orang berbeda-beda, bisa jadi dua-duanya. Ya. Nah, tertipu itu ketika kita lupa dengan kebutuhan, fokus pada keinginan. Keinginan itu ada dua, ada keinginan positif, ada keinginan negatif. Keinginan positif misalnya walaupun kita sudah terpenuhi kebutuhan dasar kita, sudah punya rumah, walaupun ngontrak ya, nggak apa-apa ya, di saat dunia ini yang
tanahnya mahal di mana-mana, kita hanya bisa ngontrak. Bersyukurlah daripada orang tinggal di mana tuh, di pengungsi ya, di Suriah di mana itu, ya Allah kasihan tuh, luar biasa. Makan kurma busuk bayangkan. Syukurlah. Kita ini dikasih rumah oleh Allah kan, ini rumah dunia ini. Nabi Isa tuh nggak punya rumah, atapnya langit, pondasinya tuh tanah. Kita lupa Tuhan tuh sudah ngasih rumah kan, rumah yang sangat luas nih rumah nih. Tapi karena kita tidak bersyukur, kita tidak berterima kasih Tuhan sudah ngasih rumah bumi ini. Bumi ini rumah bersama. Nah, jadi ketika kita fokus pada keinginan, lupa dengan kebutuhan, itu lebih mendahulukan keinginan. Tapi keinginan tadi saya katakan ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif maksudnya keinginan syahwat, keinginan untuk memuaskan hasrat ya. Coba saya tanya, seandainya bapak-bapak sekarang punya uang 1 miliar, kira-kira apa yang ingin dilakukan? Ibu-ibu misalnya, kasih aja ini. Dikasih uang 1 miliar bu, mau beli apa? Lebaran. Kebayang nggak? Atau jangan 1 miliar ya, dapat hadiah 100 juta ya, 200 juta. Kalau yang terbayang adalah misalnya ingin, kalau bapak-bapak ingin nikah lagi misalnya, nah itu sudah keinginan ya. Tapi kalau kita ingin misalnya ingin membangun madrasah ya, ingin membangun masjid, itu berarti keinginan yang positif. Nah, yang kedua, ketertipuan itu ada paradok di dunia ini. Kenapa paradok? Karena begini, ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya kita ingin makan, itu harus lapar kan? Kenikmatan makan itu kalau lapar. Kalau tidak lapar, kita tidak ingin makan. Jadi harus ada penderitaan dulu, ada derita sebelum kesenangan itu. Ini paradok benar. Nanti Anda begitu aja setiap ini Anda harus menderita dulu, Anda harus laparkan dulu, Anda harus hauskan dulu, Anda harus hilangkan, Anda harus menderita dulu baru menginginkan. Ada paradoks sebetulnya. Kita menikmat minum itu karena haus, karena menderita. Nikmat kekuasaan itu karena kita miskin dari kekuasaan. Ketika kita menikmati kekayaan, menikmati jabatan, itu karena kita menderita dengan tidak memiliki itu. Itu ada paradok. Yang kedua, baiklah misalnya kita ini menggambarkan bagaimana kita terjadinya ketertipuan kita. Yang kedua, untuk menikmati dunia kita harus sehat kan, harus sehat. Perlu waktu kan, perlu waktu. Perlu waktu kan untuk menikmati dunia ini, perlu waktu, perlu kesehatan. Kalau tidak sehat, makanan yang enak pun tidak enak kan. Orang sehat itu tidak mau makan, tidak mau minum, tidur pun tidak nyaman, sehat tidak sehat. Dan kemudian karena kita terus-terus memikirkan dunia, maka kita menjadi hewan di sini. Dan menjadi hewan adalah penderitaan bagi kita. Nah, ini ketertipuan. Karena kita manusia. Kalau kita mengikuti semua yang kita inginkan, kita akan menderita. Walaupun kita punya uang, walaupun kita sehat, walaupun kita punya peluang, ya. Walaupun kita punya uang, itu dengan syarat-syarat yang banyak kan, harus punya uang kan, harus punya peluang, harus punya waktu. Tetap saja kita akan menderita. Karena kita bukan hewan. Karena hewanlah yang ingin melampiaskan seluruh keinginan yang negatif tadi. Tapi itu akan menderita. Jadi karena kita tahu posisi insan dan hewannya. Jadi karena kita tahu posisi kita yang tertinggi,
kita menderita menjadi hewan. Jadi Mutahari menarik ini, Murtada Mutahari katanya penderitaan itu menjadi kesenangan kalau kawan kita lebih menderita. Mutahari menyebutkan gini, ada seorang yang rumahnya terbakar. Rumah yang dia bangun mahal-mahal terbakar, Pak. Sedih kan? Tapi tiba-tiba menjadi gembira. Kenapa? Karena temannya 2 rumah terbakar. Jadi dia lumayan terhibur ya. Saya juga dulu menderita ketika gaji saya dipotong. Saya menderita kan? Gaji saya dipotong, kan? Terlambat dipotong. Tapi begitu tahu teman saya gajinya seluruhnya dipotong, saya malah tertawa ya. Itu manusia itu sering paradok. Misalnya begini, kita menderita kalau teman kita punya sesuatu yang tidak kita punyai, atau misalnya kita menderita kalau tidak punya rumah. Tapi kalau semua orang tidak punya rumah, kita menderita nggak? Enggak. Menderita barang-barang jadi ini terhibur dia. Biasa. Iya, biasa. Jadi ada hukum adaptasi katanya. Kalau itu sudah kesenangan itu sudah jadi biasa, itu tidak senang lagi, Pak. Nah itu. Sebagaimana kalau kebahagiaan itu berjalan terus, itu juga tidak disadari. Misalnya gini, sehat itu kan karunia yang agung kan? Kami karena terus menerus ya, sehat kita tidak menyadari karunia itu, lupa kita. Maka penderitaan itu seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang sulit dilakukan, yang berat dilakukan, kalau terus menerus menjadi biasa. Jadi kalau misalnya kita punya adik, punya anak, biasakanlah dengan hal-hal yang berat ya. Belajar misalnya banyak. Kalau sudah terbiasa tidak berat lagi. Itu Ibnu Sina yang menjelaskan. Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu membahas tentang bab kebahagiaan dan kesenangan. Jadi ada hukum itu, hukum kebiasaan. Orang kalau sudah biasa senang, tidak menikmati lagi kan? Anda dulu kita misalnya ingin punya sawah, ingin punya rumah, ingin punya istri, ingin punya anak. Dikasih setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, kita tidak bersyukur. Kita jarang berterima kasih sudah punya istri yang menemani kita kan? 10 tahun, 20 tahun. Pernah nggak bersyukur kita? Ada manusia yang menjauh dari ibunya mau menemani kita siang malam, harus bersyukur pada istri kita itu. Istri kita jauh meninggalkan ayah ibunya, mau bersama hidup kita, itu karunia yang agung. Demikian juga istri ya, harus bersyukur ada suami yang mau menemaninya kan. Kalau tidak ada yang menemaninya, dia sendirian kan. Tapi karena itu berlanjut terus ya, itu tidak terasa lagi, tidak terasa sebagai sebuah karunia. Nah, itu dunia, itu paradoks seperti itu. Jadi Anda kalau mencari sesuatu yang Anda impikan, sesuatu yang kesenangan negatif, saya kalau punya uang akan beli ini, akan beli mobil mewah, akan pergi ke Eropa, jalan-jalan ke dunia. Oke lah, dapat. Setelah itu biasa lagi. Biasa lagi, tidak lagi terasa nikmat. Itu paradoks. Jadi yang kita inginkan tuh menjadi biasa lagi. Nah, karena itu dunia disebut aradun dalam Quran. Aradun yang mudah hilang. Kita tangkap, kita rasakan, misalnya jadi dokter, wah sudah yang hebat kan. Kita kerja keras, sudah jadi dokter, biasa aja kan. Jadi suami, jadi apa saja, jadi orang kaya, jadi penulis, jadi orang sukses. Sudah jadi orang sukses, berlanjut biasa lagi. Tidak terasa lagi. Getarannya tidak seperti yang pertama kali mendapatkannya itu. Ya. Ini paradoks dunia. Coba bayangkan
apa saja yang ingin Anda peroleh. Kemudian sebagian orang mengatakan demikian, baiklah, saya ingin memiliki dua kehidupan, dua gaya hidup. Misalnya kita ingin memiliki dua gaya hidup, kehidupan soleh dan kehidupan menikmati dunia misalnya. Itu tidak mungkin terjadi karena Allah tidak menjadikan dalam kalbu seseorang dua hati, tidak mungkin. Nah itu jenis-jenis ketertipuannya. Jadi kadang-kadang bayangannya saja yang indah itu. Seperti Majnun itu kan gila terhadap Laila, tergila-gila. Di dalam dirinya itu ada gambaran Laila di dalam pikirannya. Begitu melihat wajah Laila yang asli, dia nggak mau tuh. Laila yang saya bayangkan itu tidak seindah yang di dalam nyatanya. Karena dia membayangkan Laila dengan segala keindahannya, kesempurnaannya. Begitu lihat Lailanya, dia tidak berminat lagi. Jadi sebetulnya kadang-kadang dunia itu indah itu hanya di angan-angan saja. Seperti itulah. Itu yang menyibukkan kita, yang membuat kita lupa tanggung jawab, yang membuat kita lupa melakukan hal-hal yang penting kita lakukan. Nah, menurut Imam Ghazali, menarik. Imam Ghazali ini gurunya Mullah Sadra, juga dikutip ya. Setelah Ibnu Arabi, Mullah Sadra banyak mengutip Ghazali, Imam Ghazali. Juga Faid Kasani itu juga menulis kitab mirip dengan Imam Ghazali. Al-Ihya Ulumuddin itu diadopsi oleh Faid Kasani dengan judulnya ada 6 jilid ya, itu mirip-mirip Ihya Ulumuddin. Nah, menurut Imam Ghazali, orang tertipu itu, orang pencinta dunia itu, dia menyangka yang nakdun, yang kontan itu lebih berharga daripada yang nasiah, yang tidak kontan, yang pasca bayar. Dunia kan kontan, ya, akhirat nanti kan. Dia menyangka yang kontan itu lebih baik dari yang nanti. Nah itu tertipu itu. Karena yang kontan itu, yang nakdun itu yakin, kata dia. Sementara yang nanti, yang akhirat itu masykuk. Ini silogisme atau perbandingan sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu kan selalu melakukan perbandingan. Orang-orang kafir juga melakukan perbandingan. Orang kafir itu menyangka dia saat itu zaman Rasulullah, orang-orang Muslim itu miskin. Kata dia, kalau Allah itu menyukai orang Islam, kenapa orang-orang Muslim itu miskin? Saya kaya kan? Dan saya lebih mulia. Kalau memang saya layak disiksa, kenapa saya tidak disiksa di dunia ini? Saya memiliki umur yang panjang. Sementara orang Muslim pengikutnya Rasulullah itu miskin-miskin. Itu ketertipuan dia ya. Kemudian yang tertipu itu banyak, yang tertipu. Di antara yang tertipu adalah mungkin di episode lain kita lanjutkan ya, karena waktu sudah hampir selesai. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kami pengetahuan yang hakiki tentang dunia ya Allah. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma arham Muhammadan wa ali Muhammad. Allahumma rizukna ziyarata Muhammadin wa ali Muhammad fi dunya wa syafa'ata fil akhirah. Allahumma hsur ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rizukna mahyaya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamata Muhammadin wa ali Muhammad bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.